Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Muhammad dengan NPM 022722 11003, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 4B Universitas Khairul Ternate. Pertama-tama yang saya hormati pribadi Bapak dosen Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang metode etnometodologi. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dari metode etnometodologi, kedua, pemahaman, tujuan, dan ruang lingkup etnometodologi, ketiga, teknik analisis data etnometodologi, dan yang terakhir, keempat, metode pengumpulan data etnometodologi. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian dari metode etnometodologi. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih metode etnometodologi itu? Jadi teman-teman, etnometodologi adalah suatu penekanan dalam sosiologi yang berfokus pada pemahaman tentang cara orang memahami makna dalam interaksi sehari-hari. Metode ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Etnometodologi ini menekankan pada analisis praktek sehari-hari, tindakan dan cara orang menggunakan aturan tak tertulis untuk menciptakan makna dalam interaksi sosial untuk melakukan penelitian menggunakan metode etnometodologi. Penelitian ini biasanya terlibat dalam pengamatan langsung dan analisis interaksi sosial di dalam konteks tertentu. Di sini ada beberapa langkah-langkah umum yang dapat diambil oleh peneliti metode etnometodologi. Yang pertama, pemahaman konteks penelitian. Kedua, pengamatan langsung. Ketiga, analisis transkripsi. Keempat, menentukan aturan tertulis dan tak tertulis. Dan kelima, pemahaman makna. Keenam, penulisan makna. Ketujuh, refleksi terus-menerus. Kedelapan, partisipasi aktif. Kedelapan, generalisasi terbatas. Ke-10, pertimbangkan etika penelitian. Ke-11, menggunakan teknik analisis kualitatif. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap sosial. Jadi teman-teman, perlu diingat bahwa metode etnometodologi ini menekankan pada pemahaman mikrointeraksi dan konteks sosial spesifik. Oleh karena itu penelitian ini seringkali menghasilkan temuan yang berharga untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kedua di sini, memahami tujuan dan ruang lingkup etnometodologi. Yang pertama, tujuan etnometodologi. Tujuan utama etnometodologi di sini adalah memahami cara orang membuat makna dan menjelaskan kehidupan sehari-hari mereka dalam interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana aturan dan norma tak tertulis diinterpretasikan dan diaplikasikan oleh anggota masyarakat dalam situasi konkret. Tujuan khusus etnometodologi melibatkan yang pertama, memahami mikrointeraksi, memahami detail interaksi. Yang pertama, memahami mikrointeraksi. Jadi, memahami dalam interaksi ini seperti interaksi sosial mikro, seperti mencakup gerakan tubuh dan ekspresi wajah, serta bagaimana makna sosial digabungkan dalam konteks ini. Yang kedua, mengungkap aturan tak tertulis.
Jadi di sini mengidentifikasi aturan dan norma-norma tak tertulis yang membentuk dasar interaksi sosial dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman kontekstual. Memahami konteks sosial spesifik di mana interaksi terjadi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan makna. Yang keempat, pemahaman makna yang dibuat oleh individu. Memahami cara individu memberikan makna pada tindakan mereka mereka sendiri dan tindakan orang lain dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, prinsip etnometodologi. Prinsip-prinsip inti etnometodologi ini melibatkan pendekatan deskriptif dalam analisis terhadap tindakan sosial. Beberapa prinsip utamanya yaitu yang pertama di sini pentingnya refleksi terhadap penting refleksi terus-menerus. Jadi peneliti harus terus-menerus merenungkan dan merefleksikan interpretasi mereka terhadap data serta berusaha untuk mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang mungkin tersembunyi. Yang kedua, menghargai pengetahuan lokal. Jadi metode etnometodologi ini harus menghargai pengetahuan dan makna yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam situasi sehari-hari mereka. Yang ketiga, analisis detail interaksi. Jadi etnometodologi menekankan pada analisis rinci terhadap detail interaksi sosial, termasuk bahasa tubuh, cara berbicara dan tindakan konkret. Yang ketiga, di sini ruang lingkup etnometodologi. Jadi ruang lingkup etnometodologi melibatkan aplikasi metode ini dalam berbagai konteks sosial. Beberapa ruang lingkup etnometodologi yaitu yang pertama di sini konteks sosial yang beragam. Etnometodologi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial seperti tempat kerja, keluarga, institusi pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, fokus pada mikrointeraksi. Jadi etnometodologi ini berkonsentrasi pada analisis mikrointeraksi daripada struktur sosial mikro. Yang ketiga, kontribusi pada pemahaman teori sosial. Jadi penelitian etnometodologi ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana aturan sosial dan makna yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Memperkaya teori sosial yang ada. Dan yang keempat, metode kualitatif. Metode etnometodologi ini umumnya menggunakan metode kualitatif termasuk observasi langsung, analisis transkripsi, dan pendekatan deskriptif. Jadi teman-teman sekalian, dengan menggali makna di balik tindakan sehari-hari, etnometodologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok menyusun realitas sosial mereka. Yang ketiga di sini teknik analisis data etnometodologi. Jadi teman-teman perlu kita ketahui etnometodologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang memberikan arti pada realitas sehari-hari mereka. Jadi teknik analisis data metodologi melibatkan pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara atau rekaman lainnya yang menggambarkan tindakan sehari-hari orang dalam kehidupan mereka. Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam konteks etnometodologi yaitu yang pertama di sini transkripsi tindakan. Jadi
Jadi teman-teman, kita harus mengumpulkan data etnometodologis seringkali melibatkan transkripsi secara rinci dan rekaman percakapan atau aktivitas sehari-hari. Analisis dimulai dengan memahami bagaimana orang menggunakan bahasa dan simbol dalam konteks tertentu. Jadi yang kedua di sini analisis konversional. Jadi analisis konversional ini kita harus fokus pada analisis percakapan dan interaksi sosial. Peneliti mencari pola aturan dalam cara orang berkomunikasi, termasuk bagaimana pertanyaan diajukan, jawaban diberikan, dan bagaimana pemahaman bersama dibangun. Dan yang ketiga di sini deteksi aturan tak tertulis. Jadi etnometodologi menyoroti aturan tak tertulis atau norma yang mungkin tidak disadari oleh orang yang terlibat dalam suatu tindakan. Penelitian mencoba untuk mengungkap aturan-aturan ini melalui analisis kontekstual. Yang keempat, analisis sequencing, mengidentifikasi pola dan urutan tindakan dalam suatu aktivitas. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana suatu tindakan atau peristiwa membawa jalan untuk tindakan atau peristiwa berikutnya. Yang kelima, penanda dan kategori analisis. Identifikasi penanda atau tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh orang-orang untuk memberikan arti pada situasi tertentu. Ini melibatkan pengelompokan penanda dari percobaan makna yang untuk tindakan atau peristiwa berikutnya. Kelima, penanda dan kategori analisis. Identifikasi penanda atau tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh orang-orang untuk memberikan arti pada situasi tertentu. Ini melibatkan pengelompokan penanda dan mencari makna yang terkandung di dalamnya. 6. Analisis kontekstual. Jadi analisis kontekstual ini menempatkan tindakan dan interaksi dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial dan norma mempengaruhi interpretasi dan tindakan individu. 7. Analisis etnometodologi. Yang ketujuh, analisis etnometodologi formal. Pengumpulan teknis matematika atau formal untuk menggambarkan dan menganalisis pola-pola yang ditentukan dalam data etnometodologi. Jadi teman-teman sekalian, penting untuk diingat bahwa etnometodologi ini menekankan pemahaman mendalam terhadap makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap pengalaman mereka. Oleh karena itu, teknik analisis data etnometodologi ini berfokus pada pemahaman konteks sosial dan interaksi sehari-hari. Baik, materi terakhir yang keempat, metode pengumpulan data etnometodologi. Jadi teman-teman perlu kita ketahui etnometodologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari cara orang-orang membuat makna dari aktivitas sosial mereka sehari-hari. Jadi metode pengumpulan data etnometodologi ini berfokus pada pengamatan langsung dan interaksi dengan partisipan dalam konteks dialami mereka. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data etnometodologi ini yaitu yang pertama pengamatan partisipan peneliti secara efektif terlibat dalam kehidupan sehari-hari partisipan. Observasi dilakukan dengan cara terlihat dalam kegiatan yang sama dengan partisipan untuk memahami cara mereka memberikan makna pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, wawancara mendalam. Jadi wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam
tentang pandangan dan makna yang diberikan oleh partisipan pada pengalaman mereka. Pertanyaan terbuka dan mendalam digunakan untuk mendorong partisipan untuk berbicara lebih banyak tentang persepsi dan interpretasi mereka. Dan yang ketiga di sini analisis dokumen dan rekaman. Jadi peneliti memberikan dokumen atau rekaman yang dapat memberikan wawasan tentang cara orang-orang membuat makna dari aktivitas sosial mereka. Ini bisa mencakup transkripsi, rekaman percakapan, catatan lapangan atau dokumen lainnya yang dihasilkan oleh partisipan. Keempat, refleksi dan diskusi grup. Jadi diskusi kelompok kecil atau refleksi bersama dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana partisipan membuat makna dari pengalaman mereka. Bagaimana partisipan membuat makna dari pengalaman mereka. Proses ini dapat membantu dalam mendekonstruksi dan memahami konvensi sosial yang mendasari praktek sehari-hari. Yang kelima, pencatatan sekuensial. Pencatatan sekuensial ini peneliti mencatat urutan kejadian dan interaksi untuk memahami struktur dan pola dalam aktivitas sehari-hari. Pencatatan sekuen ini membantu dalam mengidentifikasi aturan-aturan tertulis yang mungkin diikuti oleh partisipan. Yang keenam, analisis konversasi. Fokus pada analisis percakapan sehari-hari untuk memahami bagaimana orang menggunakan bahasa untuk membuat makna dan menjalankan aktivitas. Jadi proses ini dapat membantu dalam mendekonstruksi dan memahami konvensi sosial yang mendasari praktek sehari-hari. Kelima, pencatatan sekuensional. Penelitian mencatat urutan kejadian dan interaksi untuk memahami struktur dan pola dalam aktivitas sehari-hari. Pencatatan sekuen ini membantu dalam mengidentifikasi aturan-aturan tak tertulis yang mungkin diikuti oleh partisipan. Yang keenam, analisis konversional. Fokus pada analisis percakapan sehari-hari untuk memahami bagaimana orang-orang menggunakan bahasa untuk membuat makna dan menjalankan aktivitas sosialnya. Jadi teman-teman sekalian, penting untuk diingat bahwa metode ini dapat bervariasi tergantung pada konteks penelitian dan tujuan penelitian etnometeorologis. Penggabungan beberapa metode di atas dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara orang mengetahui makna dan dunia sekitar mereka. Baik, itu saja yang dapat saya berikan dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.